kita semua anak bangsa, terutama di Indonesia, ini harus sudah lebih memberikan perhatian yang khusus, yang lebih kepada lingkungan di Indonesia yang makin hari bukan makin membaik, justru mengalami degradasi. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini LP3S hadir lagi dengan sesi Jumat Berbincang. Nah, tema yang diangkat kali ini adalah jasa pembayaran lingkungan dan potret lingkungan di Indonesia. Nah, kali ini akan dipandu oleh kita ya. Nah, saya sendiri Alia Rahmatullah. Dan saya Hilmi. Nah, dan kita ada bintang tamu yang sangat spesial nih kali ini. Nah, perkenalkan Bapak Triyaka Lisdianta selaku salah satu peneliti LP3S, dan Bapak Triyaka ini menjadi wakil direktur LP3S pada periode 2014 sampai dengan 2018 dan sekarang menjadi konsultan lingkungan. Nah, kita bakal bincang-bincang nih Pak. Pertama-tama, apa sih arti penting lingkungan menurut Bapak? Iya, arti penting lingkungan secara umum ada 3 fungsi dari lingkungan. Yang pertama, lingkungan menjadi tempat kembalinya limbah. Semua aktivitas manusia, apa yang Anda lakukan setiap hari menghasilkan limbah, itu akan kembali ke lingkungan, ke alam. Dan kemampuan alam untuk bisa memulihkan kembali selama alam masih mempunyai kemampuan untuk sesuai dengan kapasitasnya, daya dukung dan daya tampungnya. Yang kedua, lingkungan sebagai penyedia berbagai kebutuhan manusia, baik itu hayati maupun yang non hayati. Dan yang ketiga, lingkungan sebagai fungsi kesenangan, amenity bagi manusia. Itu fungsi utama dari lingkungan. Nah, sekarang bagaimana memposisikan 3 fungsi utama ini menjadi satu kesatuan yang tidak eksploitatif, tetapi mempunyai dampak ke depan bagi generasi yang akan datang. Jadi kebutuhan ketersediaan sumber daya yang melimpah di alam itu tidak hanya untuk generasi sekarang, tapi juga untuk generasi berikutnya. Jadi memang berbicara terkait lingkungan kan banyak sekali Pak isu-isu yang sekarang beredar ya, terutama di Indonesia sendiri gitu kan. Banyak kasus-kasus krisis lingkungan ya kan yang terjadi di Indonesia, eksploitasi akibat beberapa perusahaan yang mengambil sumber daya alam gitu kan di Indonesia, dan cenderung membuat lingkungan di Indonesia ini makin rusak gitu dari tahun ke tahun secara gradual seperti itu. Betul. Nah, betul. Itu kalau menurut Bapak seperti apa Pak potret hari ini di Indonesia gitu? Iya. Kerusakan lingkungan itu tidak berbanding lurus dengan pemulihannya. Jadi laju kerusakan itu lebih besar daripada laju pemulihannya. Jadi limbah yang dilepaskan ke alam itu berlebihan sehingga alam kalau bisa teriak mungkin dia teriak ya. Sekarang sudah tidak mampu lagi. Fungsi hutan yang harusnya menjadi penyedia oksigen bagi manusia sekarang sudah beralih fungsi, banyak untuk tambang, untuk perkebunan, yang monokultur dan sebagainya. Sekarang ini berangkat mungkin ya, kalau saya melihatnya lebih kepada cara pandang manusia terhadap lingkungan yang masih antroposentrisme. Jadi bagaimana memposisikan manusia ini adalah segalanya gitu kan. Pusat dari aktivitas ini, sehingga ya lingkungan menjadi korbannya. Sekarang cara paradigma berpikir ini harus sudah bergeser pada yang lebih etik, maka harusnya masuk kepada deep ekologi. Bagaimana kita manusia ini adalah bagian dari sebuah ekosistem alam, bukan memposisikan dengan mentalitas frontier yang bahwa alam ini disediakan oleh manusia sehingga apapun boleh dilakukan terhadap alam. Saya kira kita semua anak bangsa, terutama di Indonesia, ini harus sudah lebih memberikan perhatian yang khusus, yang lebih kepada lingkungan di Indonesia yang makin hari bukan makin membaik, justru mengalami degradasi. Berarti sebenarnya ini masalah perspektif ya Pak berarti ya?
masalah perspektif yang berubah. Cara pandang, saya betul. Jadi cara pandang inilah yang harusnya kita mulai benahi. Nah, bagaimana cara membenahinya? Nah itu Pak, yang jadi pertanyaan dari ini mau nanya tadi ya. Cara pandangnya nih Pak. Cara pandang, ya, karena cara pandang ini tidak lepas juga dari aspek pengetahuan, jadi aspek kognitifnya. Bagaimana kita juga memberikan edukasi yang cukup, yang memadai bagi seluruh anak bangsa berbagai lapisan, baik itu melalui pendidikan formal, pendidikan non formal, gitu kan, terhadap arti penting dan fungsi lingkungan ini bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Dan juga bukan hanya makhluk hidup, tapi juga materi-materi yang abiotik itu juga harus menjadi perhatian. Sehingga pendidikan menjadi satu titik masuk untuk bagaimana kita merubah cara pandang, cara pikir kita terhadap lingkungan. Bagaimana Pak orang zaman dahulu tuh memandang lingkungan dan kenapa zaman sekarang itu bisa berubah gitu? Nah sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya itu Pak? Penyebab utamanya gitu. Penyebab utamanya seperti apa Pak? Iya. Jadi cara pandang yang tadi itu kan lebih didorong kepada kebutuhan pemenuhan secara ekonomi. Jadi dorongan kebutuhan akhirnya merubah cara pikir orang gitu. Orang yang biasa dulu kemana-mana naik jalan kaki gitu, sekarang hanya alasan kebutuhan cepat gitu. Akhirnya dia menggunakan kendaraan semua masih menggunakan digerakkan dengan tenaga energi fosil dari alam gitu kan. Jadi kemajuan teknologi ini juga berimplikasi terhadap perubahan budaya dan juga pasti akan berimplikasi kepada pemanfaatan sumber daya yang tadi saya sampaikan, fungsi lingkungan tadi itu, fungsi alam tadi itu, menyediakan sumber daya untuk kebutuhan manusia. Nah, bagaimana sekarang kita bisa mulai bukan anti teknologi, tetapi bagaimana kita lebih ramah terhadap lingkungan. Bagaimana kita bijak menggunakan kendaraan, misal. Ini menjadi salah satu praktek-praktek kecil yang harus dilakukan di baik itu di lingkungan keluarga, di masyarakat, mungkin lebih luas. Saya kira itu. Lebih luas Pak ya. Jadi memang terkait masalah perspektif ini memang sangat-sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor teknologi Pak ya, terutama ya yang paling besar ya Pak ya. Faktor teknologi atau benar Bapak ada faktor lain Pak? Ya teknologi itu menjadi itu kan karena perkembangan revolusi industri Pak ya. Revolusi industri. Sebenarnya kalau kita menengok lebih ke dalam ke belakang, memang revolusi industri ketika ditemukannya mesin-mesin uap itu menjadi pola pola konsumsi, juga pola aktivitas manusia itu juga berubah gitu kan. Yang biasanya hanya digerakkan dengan alat non mesin, sekarang sudah mulai mesin, maka yang tadi saya sampaikan, sumber energi untuk menggerakkan masih berbasis pada sumber daya fosil. Ini yang fosil ini kan punya cadangannya gitu. Kalau gitu terus kita akan gunakan terus, maka cadangan itu akan menipis, bahkan juga akan habis. Bahkan di Indonesia juga ada khawatiran batu bara kita tidak cukup panjang untuk kita miliki gitu kan. Apalagi untuk memanfaatkan menjadi sumber penggerak bagi energi listrik kita gitu. Kebanyakan kan masih menggunakan batu bara. Saya kira bagaimana merubah perilaku kita untuk bisa lebih ramah terhadap lingkungan, kita lebih kepada bijak terhadap lingkungan. Ini harus mulai dilakukan. Gerakannya harus masif dilakukan. Kalau dari pihak pemerintah sendiri sebenarnya apa sih Pak usaha-usaha untuk ke arah sana gitu? Maksudnya dalam artian mengingat Indonesia ini kan salah satu paru-paru dunia ya Pak ya, bisa dikatakan paru-paru dunia. Dan saat ini di daerah yang di notabene-nya adalah paru-paru dunia itu banyak dieksploitasi gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak tanggung jawab akan hal itu gitu? Maksudnya dalam artian justru kita makin mengurangi jumlah oksigen justru kalau misalnya ada perusahaan lingkungan gitu. Betul. Nah itu bagaimana Pak? Kalau sebagai paru-parunya sekarang mulai keropos ya. Mulai keropos karena alih fungsi lahan hutan kita menjadi berbagai kebutuhan untuk tambang, untuk perkebunan yang monokultur. Ini tentu menjadi satu dilema Pak ya. Dilema karena
seringkali diperhadapkan hanya untuk kebutuhan ekonomi gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita orientasinya jangka panjang berkelanjutan, maka ada 3 hal yang harus dipertimbangkan. Lanjut secara ekonomi, lanjut secara sosial, tetapi juga aman terhadap lingkungan. Jadi lingkungan juga bukan hanya menjadi korban, tetapi dia tetap akan mempertimbangkan bagaimana kelanjutan dari kelestarian lingkungan tadi itu. Saya kira ini menjadi hal penting, dan pemerintah harus lebih banyak memberikan perhatian terhadap itu, karena justru hari-hari ini kita dihadapkan banyak bencana. Iya, banyak banget Pak. Betul. Itu lebih banyak karena kalau disebut pembiaran juga saya kira tidak akan membiarkan bencana itu akan terjadi gitu ya. Tapi bagaimana memitigasi sebuah perencanaan, kalau itu dikonversi apa dampak dan sebagainya terhadap masyarakat. Saya kira pemerintah harus lebih memberikan porsi perhatian terhadap pengawasan dan pemberian izin dalam pemanfaatan lahan, ya, sehingga konversi yang sekarang ini masif ini sudah mulai harus dihentikan ini. Harus mulai direm, harus mulai dikurangi, kalaupun tidak dihentikan, mulai dikurangi, sehingga lingkungan masih menjadi fungsi yang ketiga tadi itu, fungsi masih memberikan amenity, kesenangan bagi yang menghuninya. Gitu. Kalau ini Pak, berkaitan dengan hal tadi itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengeksploitasian sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah sebenarnya dengan mereka melakukan eksploitasi itu kan secara langsung maupun tidak langsung itu mereka merusak dalam artian. Nah itu ada nggak sih Pak, apa sih semacam jasa pembayarannya gitu Pak? Maksudnya jasa pembayaran terhadap lingkungan gitu. Dia merusak lingkungan, lalu kemudian ada nggak sih timbal baliknya lah. Jadi mereka kepada kita itu ada nggak sih Pak sebenarnya Pak? Kita punya pengalaman. Waktu kita sama-sama di FP3S bersama teman-teman, kami mengembangkan satu konsep pembayaran jasa lingkungan, environmental services. Jadi lingkungan itu memberikan jasanya, yang tadi salah satunya jasanya apa yang dihasilkan pemberian jasa tadi itu, jasa menyediakan air, jasa menyediakan air untuk berbagai kebutuhan. Kebutuhan industri, kebutuhan domestik, kebutuhan pertanian dan sebagainya. Itu air ini akan tersedia dengan baik sampai di hilirnya, ketika catchment, daerah tangkapan di hulunya, di daerah gunung-gunung yang ada di atas sana itu daerahnya masih baik, tegakannya masih ada, vegetasinya masih baik, sehingga air itu masih bisa meresap masuk ke tanah kita dan masih memberikan harapan untuk mengalir di sungai-sungai kita. Bagaimana itu bisa menjadi lebih adil? Orang yang di hulu jangan dilarang untuk mengubah lahannya menjadi lahan-lahan pertanian yang tidak ramah lingkungan, tapi dia masih mempertahankan berbagai jenis tanaman yang ada di situ, pohon-pohonan. Maka dia harus, yang masyarakat hilir yang diuntungkan dengan ketersediaan air tadi itu, baik itu perusahaan terutama yang memanfaatkan air, harus memberikan kompensasi kepada masyarakat yang hulu tadi itu, yang mempertahankan fungsi lingkungannya tadi itu. Nah, itu menjadi konsep pembayaran. Jadi ada si penjual, penyedia jasanya adalah lingkungan, penjualnya adalah manusia atau petani, kelompok masyarakat yang ada di wilayah itu, Pak. Ya, betul. Dan hilir ini adalah sebagai pembelinya, sebagai buyersnya untuk pembeli jasa yang air tadi itu. Nah, ini sudah kita praktekkan, bahkan kita pengalaman cukup baik di 2 provinsi. Sebenarnya kita punya 3 provinsi pengalaman praktek ini di Das Citarum di Jawa Barat, betul, yang itu menjadi sumber air bagi masyarakat termasuk di Jakarta. Terus yang kedua di Cidanau di Banten, dan juga Das Brantas di Jawa Timur. Di Sidoarjo, Pak ya? Salah satunya itu melintasi banyak kabupaten itu. Betul. Masih berjalan sampai sekarang ya Pak? Sekarang alhamdulillah. Bahkan di 2 provinsi di Jawa Barat dan Banten
pengalaman yang tadi, yang pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat tadi itu sudah diadop menjadi sebuah peraturan daerah di udah jadi perda. Pengalaman ya di Perda di Jawa Barat dan Pergub di di Banten. Sekarang praktek itu masih berjalan. Apakah akan diperluas Pak ke beberapa daerah lagi mungkin? Harapannya begitu. Harapannya bisa diperluas sehingga berbagai daerah itu juga mereplikasi pengalaman ini setitik usaha yang kita lakukan. Mudah-mudahan bisa menjadi tempat belajar bagi yang lain dan itu akan bisa direplikasi di tempat-tempat yang lain. Dan itu menjadi satu model untuk pembiayaan lingkungan yang semuanya tidak bisa diharapkan hanya dari pemerintah, anggaran pemerintah, APBN dan sebagainya yang terbatas. Sementara lingkungan perlu pembiayaan yang lainnya, sumber-sumber yang lain. Saya kira itu menjadi satu konsep yang sudah kita lakukan. Jadi kalau bicara soal jasa pembayaran jasa pembayaran jasa lingkungan tadi itu sebenarnya ini kalau misalnya kita berbicara soal nominal nih Pak, kira-kira untuk si bayarnya ini berapa Pak untuk membayar kepada sekitar berapa? Iya, kurang lebih range saja Pak. Betul. Ya ini sebenarnya menarik sebenarnya. Ini sebenarnya pengalaman yang kita adop di sini adalah pengalaman yang sudah dipraktekkan untuk jasa lingkungan air itu di Costa Rica. Jadi mereka sudah melakukan memang transaksi itu sudah seperti pasar bebas begitu ya. Saya punya segini, Anda berani bayar berapa begitu ya. Tapi kalau kita masih belum sampai semaju itu, tetapi praktek paling tidak dia menghargai berapa. Nah, mengkonversinya itu dalam jumlah pohon, satu pohon ini berapa, punya perjanjian akan dipertahankan berapa lama, nanti sampai umur tertentu, maka si buyer ini memberikan jasa kepada masyarakat yang mempertahankan tadi itu. Nominalnya masih belum besar. Nominalnya tentu bukan nominal yang diharapkan, tetapi paling tidak bisa memberikan andil fair antara yang penyedia yang tidak boleh membabat atau menebang tanaman keras, tetapi dia juga dapat kompensasinya ketika dia mempertahankan itu di lahan-lahan mereka. Itu saya kira itu yang lebih nominalnya kalau tidak salah itu yang untuk di Jawa Barat per hektar itu sekitar 10 juta per hektar. Ya. Ya tidak besar, 10 juta kalau tidak salah tidak. Tapi untuk yang di Banten itu beberapa luasan saya kurang tahu apakah itu per hektar atau per kelompok, itu kemarin terakhir sampai 125, tapi saya kurang tahu satuannya berapa ya Pak? Gitu. Jadi karena sekarang ini sudah didampingi oleh teman-teman yang ada di lapang, tapi kita yang menginisiasi awal dari kita. Sekarang sudah advance, sudah maju, bahkan itu sudah tidak lagi kita mendampingi, tapi itu bagian dari kerja kita. Nah, yang biasanya dilihat itu Pak dalam pembayaran itu apa sebenarnya parameternya itu? Yang dilihat itu? Apakah jasa itu kan luas kan Pak, maksudnya jasa untuk apa? Itu gimana Pak? Jasa yang diberikan sebenarnya kan jasa lingkungan, jadi memberikan apa yang dikompensasi, apa yang fungsi apa yang sudah diberikan oleh lingkungan. Maka jumlah tegakan pohon tadi itu menjadi salah satu parameter. Jadi jumlah tegakan, pola model pertaniannya seperti apa, apakah dia sudah menggunakan teras itu sehingga menghambat laju dari erosi banyak ya Pak ininya. Betul, jadi nanti ada teras-teras bangku sehingga itu menghambat dari laju erosi yang masuk ke sungai menjadi sedimen, akhirnya memperpendek umur sungai dan sebagainya. Saya kira itu beberapa parameter. Ada parameter ini disepakati fair antara si penyedia jasa ya di si sellernya dan disepakati bersama-sama dengan bayarnya. Jadi fair, nanti akan berapa lama akan dipertahankan, ini satu kesepakatan yang dibangun. Iya Pak, ini dari tahun ke tahun ada peningkatan gak sih Pak pembayarannya? Kan kalau Bapak bilang tadi ada yang 10 juta, ada yang berapa ratus juta, mungkin kedepannya itu bakal lebih besar lagi gak sih Pak? Mudah-mudahan, ini mudah-mudahan, karena seperti yang kalau nilai nominal memang agak besar yang di Cidanau.
karena memang di sana ada satu perusahaan Krakatau Tetra Industri lah saya sebut perusahaannya fair karena memang ini menjadi satu mekanisme yang terbuka gitu. Mereka sudah memberikan kompensasi dan dievaluasi bersama-sama, bahkan luasannya juga ditambahkan, nanti nilai rupiahnya juga dievaluasi mereka bersama-sama. Jadi sekarang LP3S sudah tidak lagi mendampingi secara full di situ, tetapi antara masyarakat sama perusahaan sudah mereka langsung berinteraksi tanpa melalui kita lagi, mereka langsung, tanpa perantara ya. Dan jangan ditafsirkan nanti ketika kita sebagai perantara maka kita dapat fee daripada yang membayar. Nol, kita jadi hanya memerantari, mempertemukan antara dua pihak ini, begitu. Konsep pembayaran jasa lingkungan. Nah, ini Pak, ini ada pertanyaan menarik nih Pak menurut saya Pak. Jadi kalau misalkan masyarakat yang sebagai seller guys, penyedia jasa lingkungan tadi dan ada bayar tadi, nah itu mereka memberikan bermusyawarah terlebih dahulu berarti dalam menentukan si parameter-parameternya tadi. Betul. Dan setiap daerah bisa berbeda-beda dong. Betul. Iya, betul. Akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi mereka, kesepakatan mereka, termasuk jenis tanaman apa. Jenis tanaman juga diperhitungkan ya Pak. Betul, karena nanti kalau seperti yang pengalaman kita di Citarum, di sana ada masyarakat, kalau Anda pernah datang ke Lembang, daerah pertanian yang tanaman sayur, jadi tanaman jangka pendek, yang perakarannya pendek, sehingga ketika musim-musim hujan agak deras maka laju air itu semakin tinggi. Ya, masuk ke dalam air. Nah, maka bagaimana mereka juga membudidayakan tanaman sayur, tapi juga mempunyai tanaman-tanaman keras, tanaman perkebunan seperti kopi. Mereka menyepakati kami akan menanam kopi, berbagai jenis tanaman keras lainnya seperti suren dan sebagainya. Mereka sudah sepakati. Nah, kopi ini kan mempunyai perakaran yang relatif lebih baik, lebih dalam daripada perakaran, sehingga memungkinkan kesempatan air itu untuk bisa recharge dalam tanah kita. Nah, itu disepakati oleh mereka. Berbeda dengan yang di Banten, jenis tanamannya juga mereka sepakati. Sehingga tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek ya Pak. Persis, ya. Sehingga mereka punya kesepakatan dan secara ekonomi petani di hulu itu tertopang untuk kebutuhan ekonomi harian mereka, tetapi secara lingkungan itu juga masih memberikan kesempatan air untuk masuk dan air masih sampai ke hilir untuk pemanfaatan lain. Nah, ini yang satu lagi, karena mereka bukan orang per orang. Jadi kesepakatan itu bukan orang per orang, tetapi kolektif. Kolektif. Maka sosial mereka menjadi lebih baik. Jadi kohesivitas sosialnya terbangun. Maka ini yang paling tidak kami menyebutnya ada 3 yang harus dipenuhi. Secara ekonomi masyarakat harus diuntungkan dari upaya konservasi. Secara sosial mereka harus terbangun kohesivitasnya, kebersamaannya. Secara lingkungan itu menjadi satu target kita. Nah, berarti di sini Bapak di masa depan nih Pak, dengan hadirnya konsep ini kan sebenarnya menguntungkan Pak ya, dari segi sosial maupun dari segi lingkungannya, dari segi ekonomi juga kan. Nah, Bapak kedepannya mengharapkan ini bakal distandarisasi nggak Pak? Atau sebenarnya target untuk kedepannya seperti apa sih untuk mengembangkan ini gitu? Ya, kalau secara pribadi bukan standarisasinya yang penting, tapi bagaimana praktek pembayaran yang adil. Jadi orang yang mengkonservasi itu mendapatkan keuntungan, gitu kan. Tapi juga orang yang mendapatkan keuntungan dari jasa tadi itu juga memberikan kontribusinya terhadap upaya konservasi tadi itu. Ini yang pola ini yang harusnya terus dipertahankan sehingga lingkungan masih memberikan kenyamanan, memberikan jasanya. Bukan hanya saat ini tetapi juga masa-masa yang akan datang untuk generasi sekarang dan juga untuk generasi yang akan datang. Ya, bukan masalah sertifikasi atau standarisasi semuanya gitu ya. Kalau standar ini kan seringkali menyamakan status, menyamakan.
Padahal 2 contoh kasus tadi pun sudah berbeda. Iya benar-benar. Nah berarti ini akan mungkin nggak Pak menurut Bapak ketika ini dijalankan secara masif itu akan mungkin nggak ini menjadi sebuah rancangan undang-undang gitu? Kalau jangka panjangnya nih Pak, kita berbicara jangka panjang. Kan ini udah jadi pergub nih Pak, perda juga. Kalau undang-undang sebenarnya dulu teman-teman di penggiat pembayaran jasa lingkungan itu pernah berusaha untuk mengajukan ini menjadi sebuah draft rancangan undang-undang gitu pembayaran jasa lingkungan. Tetapi undang-undang ini kan prosesnya memang proses politik gitu politik, ya, Pak. proses politik. Benar. Sehingga sampai sekarang masih belum ada kalau dalam bentuk undang-undang sepertinya masih belum sampai di sana. Tapi paling tidak di Undang-Undang 32 2009 itu sudah memberikan ruang untuk pembayaran jasa lingkungan. Jadi mekanisme tadi itu sudah dimasukkan di dalam unsur situ, tapi bukan berdiri sendiri menjadi undang-undang. Berarti sudah ada Pak ya sebenarnya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya, Pak. 2009 tentang pengelolaan lingkungan. Menarik sekali. Berarti yang diajukan itu masih berbentuk draft ya Pak sampai saat ini? Bahkan mungkin kalau sekarang sudah wassalam Pak ya. Sejak tahun berapa itu Pak? Itu tahunnya saya agak lupa ya, tapi memang sudah cukup lama. Cukup lama sudah diajukan dan sekarang sudah tidak lagi menjadi isu yang bisa didorong begitu. Didorong. Ya. Oke. Oh ya Pak, aku ada pertanyaan terakhir nih kayaknya Pak. Nah, si dana pembayaran yang tadi itu nih Pak, itu dialokasikannya kemana sih Pak? Kalau boleh tahu, apakah ke masyarakatnya langsung atau ada dana untuk pemerintah untuk mengelola lingkungan itu? Oh iya, atau menarik. Iya, pembayaran tadi itu langsung. Secara langsung ke masyarakat. Langsung ke masyarakat. Jadi memang dari buyer ke masyarakat, hanya beberapa praktek ada pihak pemerintah itu sebagai intermediary hanya ikut memantau saja praktek mekanisme tadi itu terjadi. Nah sekarang pemanfaatannya untuk apa? Tentu kita berharap itu untuk ekonomi mereka, tapi juga untuk pelestarian lingkungan. Artinya sebagian diinvestasikan untuk mulai menambah luasan lahan, menanam kembali di luasan lahan petani-petani yang lain, tetapi juga untuk kegiatan ekonomi produktif lainnya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman di kelompok tani di Banten. Itu mereka punya kelompok peternakan kambing. Jadi pembayaran jasa tadi itu menjadi kambing pembayaran jasa ini. Jadi hasil itu untuk menopang ekonomi mereka. Jadi produktif Pak ya? Ya, sangat produktif banget nih. Justru seperti itulah konsep yang harusnya kerusakan lingkungan itu kan banyak juga karena didorong motif ekonomi. Iya. Jadi orang menambah hutan, menebang hutan, diambil kayunya untuk dijual ke pasar itu karena motif ekonomi. Tapi kalau motif ekonomi ini sudah bisa kita ikut menyelesaikan, mudah-mudahan itu bagian dari upaya kita untuk meminimalisir niatan untuk bisa lebih merusak lingkungan. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah ikhtiar yang kita bisa lakukan. Ayo Pak, berarti itu nggak ada pembagian biaya untuk ke pemerintah sama sekali ya Pak? Ya kalau karena langsung hanya ke masyarakat monitoring saja, monitoringnya itu porsinya sangat kecil kalau dibandingkan dari porsi untuk yang langsung kepada masyarakat. Hanya sekedar untuk kegiatan monitoring saja tadi yang mekanisme tadi itu. Tapi nilai ini nggak cukup signifikan. Ya, hanya yang paling besar untuk kembali kepada masyarakat. Itu saya kira itu. Kayaknya udah cukup diskusi kita kali ini, udah lumayan lama juga sih Pak. Kalau kita lanjutin ini bakal panjang banget ya. Menarik banget soalnya Pak tentang lingkungan. Soalnya ini hal baru juga bagi kami kan kebetulan gitu ya. Terima kasih banyak Bapak telah hadir di sini. Nah,
Untuk Sobat LP3S jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter, semua sosial media LP3S, dan jangan lupa follow yang terbaru kita udah ada di podcast, ada di Spotify dan Apple Music. Nah, dan Apple Podcast. Apple Podcast. Jangan lupa. Jangan lupa ya sobat. Ya. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.